Selamat datang di channel Abstract Story. Apa kabar kalian semua, dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 1990. Sudah cukup lama memang dan mungkin kalian sudah pernah menontonnya sebelumnya karena sudah cukup sering tayang di televisi. Judul film ini sendiri adalah God of Gambler 2, film yang berasal dari Hong Kong atau Cina biasanya kita menyebutnya. Film ini sendiri dibintangi oleh aktor-aktor kenamaan Mandarin yaitu Andy Lau yang mungkin kalian sudah pasti tahu lah. Kemudian ada Stephen Chow yang kalian juga pasti sudah kenal karena banyak film-film komedi yang terkenal di Indonesia yang dibintanginya. Selain itu juga masih banyak lagi aktor-aktor dan aktris yang membintangi film ini. Oke, tidak perlu berbasa-basi lagi, langsung saja kita saksikan ceritanya. Selamat menyaksikan. Film diawali di sebuah tempat perjudian yang sedang melaksanakan acara peresmian atau semacamnya ya, di mana keuntungan kasino tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan amal dan memberi makan anak-anak yang sedang kelaparan. Dalam pidato sambutan sang pembawa acara, sebenarnya mereka sudah mengundang sang dewa judi, namun karena sang dewa judi memutuskan untuk pensiun, maka dia mengutus muridnya yang bernama Michael Chen sebagai penggantinya. Singkat cerita, pada saat berpidato, Michael Chen diinterupsi oleh seorang yang sombong bernama Chen Tai yang mengatakan bahwa dia adalah seorang penipu. Mereka pun memutuskan untuk berjudi dan bertaruh. Jika Michael Chen bisa menang, dia akan memberikan uang 10 juta dolar dan jika dia kalah, maka gurunya tidak pantas disebut sebagai dewa judi dan harus dipanggil sebagai tukang tipu. Mereka pun menuju meja judi dan akhirnya bermain blackjack. Dan ternyata Michael Chen dapat memenangkan pertandingan dengan telak dan berhasil mempermalukan orang yang sombong tadi. Karena Michael Chen ditugaskan gurunya untuk berkeliling dunia untuk berjudi yang keuntungannya akan digunakan untuk beramal, maka orang-orang menjulukinya sebagai kesatria judi. Adegan berpindah ke sebuah rumah orang yang terlihat aneh yang bernama Sing dan pamannya. Saat mereka sedang makan mie, pamannya melihat nomor togel dan ternyata dia lagi-lagi selisih 3 angka dan meminta keponakannya Sing untuk merubah angka togelnya. Ternyata, Sing memiliki sesuatu kekuatan supranatural yang dapat dipergunakannya untuk berjudi. Sing yang diminta untuk merubah nomor togel pamannya ternyata menolak dengan alasan kekuatannya tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang akan berakibat kesialan yang akan terjadi kepada mereka dan kekuatannya hanya bisa digunakan semata-mata untuk kegiatan amal. Karena paman yang tidak percaya, Sing pun membuktikannya dengan memberikan sejumlah uang kepada seorang wanita dengan syarat harus menemani pamannya dan ternyata apa yang dikatakan Sing terbukti. Singkat cerita, akhirnya hari pun mulai malam. Sing dan pamannya pun memutuskan untuk makan mie instan lagi. Saat sedang makan mie, pamannya menemukan sebuah ide yang dapat merubah kehidupan mereka berdua. Ide pamannya adalah agar Sing belajar bermain judi dengan sang dewa judi. Namun, mereka bingung untuk menghubungi dewa judi dan memutuskan untuk bertemu dengan murid dewa judi agar dapat dipertemukan dengan gurunya. Sing pun mencoba membuat Michael terkesan dengan kekuatannya, namun Michael tetap menolak untuk menunjukkan di mana gurunya berada. Karena gagal dan takut diancam akan ditembak, Sing pun menyusup pada harinya ke rumah Michael, di mana mereka mengganggu makan malam Michael dan menggunakan sihirnya agar tidak terlihat oleh Michael. Singkat cerita, Sing mengintip di suatu kamar yang ternyata adalah kamar adik dari pengawal Michael. Michael mencoba untuk menggoda wanita itu, namun dia ditolak mentah-mentah. Sing menghipnotis Michael agar seolah-olah wanita tadi menerimanya. Ternyata dia salah kamar dan ternyata berada di kamar kakak dari wanita tersebut. Michael yang keheranan akhirnya pergi
Sang pengawal yang curiga memutuskan untuk mengecek ke lantai atas dan ternyata ada Paman Sing yang memegang tali untuk menurunkan Sing. Mereka yang akhirnya tertangkap basah harus ditendang keluar oleh Michael. Dan mereka pun memohon kepada Michael untuk mempertemukannya dengan sang dewa judi. Namun Michael tetap menolak dan akhirnya meninggalkan mereka. Adegan berpindah ke sebuah penjara di mana seorang penjahat yang sedang dikunjungi oleh anak angkatnya yang sedang membicarakan tentang dewa judi, dan anak angkatnya berjanji untuk membalaskan dendam ayahnya dengan merencanakan sesuatu yang jahat. Kembali kepada Sing dan pamannya yang terus-terusan mengemis kepada Michael. Dan pada saat Michael yang sedang bersantai diserang oleh orang-orang bersenjata yang tidak dikenal, dan dia pun harus berjuang untuk menyelamatkan diri. Sing yang tidak percaya adanya suara tembakan dan mengira itu adalah suara petasan, akhirnya percaya setelah pamannya tertembak dan segera kabur. Michael, Sing, dan pamannya yang kabur berhasil selamat, sedangkan pengawalnya harus diculik dan dibawa oleh musuh. Mereka memutuskan untuk bersembunyi di rumah lama Michael dan menggunakan kekuatan Sing untuk mengetahui keberadaan pengawalnya yang ternyata dibawa ke sebuah bar. Sing dan pamannya masuk ke dalam bar dan bertemu dengan pemilik bar yang ternyata adalah seorang wanita cantik yang menjadi idaman Sing. Sing mencoba untuk merayunya, namun wanita itu lebih memilih Paman Sing. Sing yang merasa tidak terima akhirnya berdebat dengan pamannya, dan karena kalah argumen Sing pun menyerah. Akhirnya pamannya pergi bersama wanita itu, sedangkan Sing pulang dan bernyanyi di depan rumah untuk mengungkapkan kesedihannya. Akhirnya Paman Sing pulang dengan gembira, dan Sing segera menemui pamannya dan akhirnya berdebat dengannya. Singkat cerita, Sing memberikan sebagian kekuatannya kepada pamannya dengan 3 syarat yang diajukan Sing. Setelah mendapatkan kekuatan dari Sing, mereka pun melakukan tes kekuatan dengan batu yang diletakkan di atas kepala pamannya. Setelah selesai, pamannya pun pergi menemui wanita sang pemilik bar, di mana wanita itu meminta Paman Sing untuk bermain judi dengan tamunya dan menggunakan kekuatan yang diberikan Sing. Akhirnya pamannya pun menyetujuinya. Berpindah ke Sing dan Michael yang menemukan sebuah koran dan melihat berita di koran tersebut bahwa murid dewa judi yang palsu membuat sebuah acara perjudian dalam sebuah kapal untuk kegiatan amal. Michael yang tidak terima memutuskan untuk pergi ke kapal tersebut untuk berjudi, namun mereka tidak memiliki modal sehingga dia memutuskan untuk mencari modal dengan bermain judi di tempat teman lama Michael.
Singkat cerita, mereka pun memulai permainan judinya di tempat lain. Paman Sing terlihat memenangkan judi dengan seluruh tamu wanita pemilik bar tadi. Dan karena dia menggunakan kekuatan Sing untuk hal pribadi dan memberikan uangnya ke wanita tadi, maka dia pun kehilangan kekuatannya. Sementara Sing dengan kekuatannya menggosok kartu dengan tujuan untuk merubah nilai kartu tersebut, harus terkejut karena dia hanya merubah setengah kartu tersebut, karena kekuatan yang telah dia berikan kepada pamannya disalahgunakan. Mereka pun melakukan trik curang dengan hanya membuka setengah kartu sehingga musuh mereka menyerah. Kemudian pada permainan kedua, Sing juga merubah kartu, namun masih hanya setengah yang berubah. Dan dia mencoba untuk menggunakan trik yang pertama, namun salah satu musuhnya yang dijuluki si Gila Biau menolak untuk menyerah dan meminta Sing untuk membuka kartu. Sing yang dipaksa untuk membuka kartu terpaksa harus menelan kartunya dan tidak diduga polisi datang untuk melakukan penggerbekan. Mereka yang berada dalam ruangan tersebut langsung berkamuflase dan berpura-pura bahwa mereka sedang bermain mahjong. Akhirnya polisi yang tidak menemukan bukti memutuskan untuk pergi, dan mereka pun membuka kartunya. Sing yang menelan setengah bagian kosong dari kartunya akhirnya menang dan membawa uang hasil kemenangan mereka, kemudian pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan, Sing mengatakan kepada Michael bahwa dia telah kehilangan kekuatan sepenuhnya dan tidak dapat membantu Michael dalam perjudian di atas kapal nanti. Namun Michael mengatakan dia akan dapat mengatasinya. Paman Sing yang terlihat sakit karena kehilangan kekuatannya ternyata telah dimanfaatkan oleh wanita tadi yang bekerja sama dengan penjahat yang bernama Hussein. Ternyata wanita tersebut memiliki sejumlah hutang kepada Hussein dan harus segera melunasinya. Singkat cerita, mereka pun dibawa dan diculik para penjahat untuk dijadikan sandera. Akhirnya Michael dan Sing sampai ke kapal dan Michael mengaku bahwa dialah murid yang sebenarnya dari sang dewa judi. Karena dia tidak bisa membuktikan perkataannya, maka mereka pun memutuskan untuk bertanding di meja judi. Namun naas, Michael harus kalah karena mereka berbuat curang dengan menaruh kamera tersembunyi untuk dapat melihat isi kartu Michael. Sing yang kekuatannya telah menghilang tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu Michael. Mereka yang akhirnya kalah dan kehilangan modal untuk bermain harus pergi dari tempat tersebut. Mereka akhirnya berdiskusi di depan rumah mereka pada saat hujan lebat. Kemudian mereka bertemu dengan tetangga mereka yang akhirnya memotivasi mereka untuk tidak menyerah. Akhirnya mereka memutuskan kembali keesokan harinya untuk melawan Hussein. Dan di keesokan harinya mereka yang telah bersiap-siap untuk pergi. Namun Michael membuat Sing pingsan agar tidak mengikuti Michael pergi ke sana karena yang mereka hadapi adalah orang-orang yang berbahaya. Sing yang akhirnya sadar dan menemukan surat dari Michael yang kemudian bertemu dengan adik pengawal Michael yang sudah mencari mereka kemana-mana, kemudian memutuskan untuk menyusul Michael ke sana. Michael yang sudah sampai di tempat itu meminjam sedikit modal kepada Hussein agar dapat bermain dan mengumpulkan modal agar dapat bermain di pertandingan utama. Singkat cerita, Michael terus bermain untuk mengumpulkan modal dan karena dia sudah mengetahui trik yang digunakan Hussein, dia mengelabuinya dengan meletakkan tusuk gigi di kartunya. Sehingga pada saat dilihat di kamera, kartunya terlihat seperti kartu lain. Padahal itu hanyalah tusuk gigi yang diselipkan oleh Michael. Sing dan adik pengawal Michael yang sudah sampai di tempat tersebut memutuskan untuk berpencar dan membebaskan para sandera. Sing yang mendapati sebuah tempat yang dijaga pengawal menduga bahwa pamannya dikurung di sana.
Ternyata yang dikurung di sana adalah sang wanita pemilik bar yang disukai oleh Sing. Wanita itu menjelaskan semuanya dan mengatakan bahwa Hussein sudah menyewa penyihir dari Cina untuk mengalahkan Sing. Sing pun mencoba memberitahu si wanita bahwa ada sebuah cara untuk mengembalikan kekuatannya. 要咩啫？我都係唔好意思講。係咪咁啊？咁你感覺點啊？頂得住。 Setelah dibantu oleh wanita tadi, kekuatan Sing pun kembali dan dia pergi menemui Michael. Setelah bertemu Michael, Sing melihat seorang lelaki yang ternyata adalah seorang penyihir yang disewa Hussein. Sing pun menjadi terhipnotis. Setelah sadar dari hipnotis, Sing memperingatkan Michael tentang penyihir itu dan mengatakan untuk tidak khawatir karena kekuatannya telah kembali dan akan membantu Michael. Pada saat bermain, mereka mengetahui bahwa ada tombol rahasia yang akan dipergunakan bandar untuk mencurangi permainan. Sing dengan kekuatannya merusak alat tersebut dan ternyata penyihir mata satu itu merubah angka dadu dalam permainan. Sing pun dengan kekuatannya mengembalikan dadu tersebut, namun penyihir tadi terus merubahnya sehingga pertarungan membolak-balikan dadu pun tak dapat terhindarkan. Karena kekuatan mereka yang bisa dikatakan seri, akhirnya dadunya pun pecah dan akhirnya permainan harus diulang kembali. Setelah berdiskusi, Sing dan Michael pun memiliki rencana untuk mengelabui penyihir dengan menjadikan Sing sebagai umpan, sedangkan Michael terus bermain untuk mendapatkan modal. Penyihir yang terkecoh dibalas Sing dengan menghipnotisnya. Dan pada saat penyihir itu sudah sadar, Michael sudah berhasil mendapatkan modal untuk bermain di permainan utama melawan Hussein. Akhirnya permainan pun dimulai. Michael meminta Sing untuk menghancurkan kamera pengawas. Paman Sing dan wanita pemilik bar datang untuk memberi semangat pada Michael. Singkat cerita, Michael pun berhasil memenangkan pertarungan. Dan pada saat yang tersisa hanyalah Hussein dan Michael dalam pertandingan, Hussein menyuruh penyihir untuk ikut bermain. Sementara Michael meminta Sing untuk ikut bermain. Namun Sing menolak karena lebih menyukai untuk menjadi pemandu sorak. Karena Michael memaksa Sing untuk ikut bermain untuk melawan sang penyihir mata satu, Sing pun akhirnya menyetujui untuk ikut bermain. Singkat cerita, permainan dilanjutkan dengan sengit. Sing merubah kartu Hussein dan karena emosi penyihir mata satu membuka kartunya dan ternyata dia mendapat full house. Sing bertanya apakah dia bisa mengalahkan full house hanya dengan flush biasa. Namun mata satu mengejeknya karena ingin mengalahkan kartunya dengan hanya plus biasa, kemudian tertawa jahat. Sing kemudian membuka kartunya yang ternyata adalah Royal Flush, yang akhirnya Sing berhasil menang dari si mata satu. Sing membalas ejekannya dan karena emosi si mata satu membeberkan rahasianya sendiri bahwa dia telah mengubah kartu Michael. Michael pun menodongkan sebuah pistol kepada si mata satu dan mengatakan bahwa dia telah mengetahui triknya sehingga dia menukar kartunya dengan kartu Sing. Merasa dibodohi, si mata satu menyumpahi Michael dan Sing di mana itu akan membuat kekuatannya jadi menghilang. Karena telah kehilangan kekuatannya, si mata satu pun pergi dari sana. Merasa sudah kalah telak, Hussein menggunakan cara kekerasan dan ingin membunuh mereka di sana dengan memanggil seluruh anak buahnya. Karena mereka yang telah sampai di laut lepas yang berarti area bebas hukum, Hussein berkata dapat dengan bebas untuk membunuh mereka semua di sana. Hussein menyuruh para anak buahnya untuk membunuh mereka.
Namun Sing menggunakan kekuatannya dan merubah pistol mereka menjadi ular. Karena tahu itu hanyalah sebuah ilusi, Hussein menyuruh mereka untuk mengambil kembali senjata mereka. Dan tanpa diduga datanglah pengawal Mikhail beserta adiknya yang menembaki para anak buah Hussein. Baku tembak pun tak terelakkan. Singkat cerita, pengawal Mikhail berhasil mengalahkan anak buah terkuat Hussein. Sedangkan Sing harus bertarung melawan anak buah Hussein menggunakan alat pembersih WC yang sudah diikat seperti muncaku dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Di dek kapal, Mikhail dan Paman Sing harus bertarung juga melawan anak buah Hussein, dan setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Mikhail menodongkan senjata ke arah Hussein dan memaksanya untuk mengakui bahwa dia adalah seorang penipu. Sedangkan Sing memaksa Hussein untuk melunasi hutang wanita pemilik bar. Setelah merasa mereka sudah menang, Mikhail mengatakan bahwa pistol yang dibawanya ternyata sudah kehabisan peluru dan dia tidak akan membunuh Hussein. Dan ternyata Hussein telah menyembunyikan sebuah pistol dan bersiap untuk menembak mereka. Mikhail yang menyadarinya melempar kartu yang dibawanya dan akhirnya menancap di tangan Hussein. Kemudian Mikhail dan Sing bersama-sama melompat dan menendang wajah Hussein. Di akhir film kita melihat Mikhail dan Sing dengan pasangannya masing-masing saling bertemu, dan setelah berbincang-bincang sedikit, Mikhail mengajak Sing untuk membicarakan suatu. Mikhail mengatakan kepada Sing bahwa jika mereka berjudi dan Sing menang maka dia harus menyumbangkan uangnya. Begitu juga dengan Mikhail. Jadi Mikhail mempunyai ide agar Sing sengaja mengalah kepada Mikhail sehingga Sing tetap miskin dan uang kemenangan yang didapat Mikhail disumbangkan kepada Sing. Jadi mereka dapat membagi uang tersebut. Dan ternyata ada seseorang yang menyela pembicaraan mereka, dan ternyata orang itu adalah sang dewa judi. Kesimpulannya, bagi kalian yang belum menonton film ini, sebaiknya kalian menontonnya, dan yang sudah pernah menontonnya ditonton ulang juga tidak apa-apa, karena film ini banyak sekali mengandung humor-humor khas Stephen Chow, jadi kalian pasti tidak akan mudah bosan untuk menontonnya. Dan mungkin hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berjudi, karena seperti yang dikatakan Pak Haji Rhoma Irama, gambling promising a victory, gambling promising prosperity is wrong. Jadi intinya jangan pernah berjudi, karena judi itu melanggar hukum dan agama. Selain itu, judi juga tidak akan dapat menguntungkan kalian, karena seperti dalam film ini, setiap perjudian selalu dikendalikan oleh bandar, dan yang paling banyak mendapatkan keuntungan adalah bandarnya itu sendiri. Saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih.